Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbus sa'iril alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ada basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bina, langgengkan keimanan, ketakwaan kita. Karena yang dipandang Allah dari diri kita ini hanyalah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita. Allah tidak pernah memandang harta kita, karena Dia maha kaya. Dia yang menciptakan seluruh benda-benda yang di langit sampai ke dasar bumi. Dia juga tidak pernah memandang jabatan kita, karena Dia maha raja. Kuasanya, jabatannya unlimited, tidak ada batasnya. Yang Dia pandang dari kita adalah keimanan, ketakwaan. Apakah kita menjadikan diri kita hamba Allah, mengakui sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa. Tema khutbah singkat kita pada kesempatan ini adalah merenungi hidup. Tugas kehidupan, hidup adalah perjuangan. Salah satu motto yang sering kita dengar, kehidupan kita ini adalah perjuangan, bukan main-main tanpa makna. Kalau kita pahami kehidupan ini maknanya adalah perjuangan. Perjuangan apa yang diinginkan Allah yang kita lakukan? Yang diinginkan Allah dan Rasulnya, kalau kita baca ayat-ayat Quran dan hadis, maka kita diinginkan Allah berjuang. Yang pertama, berjuang mengenali hakikat diri kita, mengenali Allah Tuhan kita, sehingga nanti kita bisa menjadikan diri kita menjadi hamba Allah. Tidak lagi ada keinginan kita menghambakan diri kepada selain Allah. Kenapa? Karena sudah kenal kita hakikat diri kita dan hakikat Tuhan kita. Ini bisa kita ambil dari sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun di sini adalah liya'rifun. Artinya mengenali. Maksudnya apa? Liya'budun ini kita dianjurkan, disuruh berjuang untuk mengenali Allah Tuhan kita. Kenapa disuruh mengenali Allah? Supaya mau kita menjadikan diri kita hamba Allah. Bagaimana mungkin kita mau menghambakan diri kepada sesuatu yang kita sendiri tidak mengenalinya? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak ada rasa cinta sama Allah, tak akan tumbuh rasa taat ikhlas kepadanya. Takkan mau kita mengabdikan diri kepadanya. Wong kenal saja tidak. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini liya'budun liya'rifun. Kenali dirimu, kenali Allahmu, baru nanti kau bisa melakukan liya'budun, mengabdi kepadanya. Bagaimana cara mengenali Allah? Kenali diri.
Kalau sudah kita mengenali hakikat diri kita, mengenali Allah, maka nanti jadilah kita hamba Allah. Barulah kita mau mengabdi kepada Allah. Barulah semua yang kita lakukan nanti adalah pengabdian kita kepada Allah. Ini ringkasnya. Yang kedua, perjuangan hidup yang harus kita lakukan adalah perjuangan membersihkan diri, melawan kendali hawa nafsu di diri kita. Ini yang disebut dengan jihad dan nafs. Setelah Nabi pulang dari perang Badar bersama sahabat, lalu Nabi mengatakan, kita baru selesai perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Waktu itu sahabat kaget karena mengira perang Badar adalah perang paling besar. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa ada lagi perang yang lebih besar dari ini? Ada. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad mengendalikan, melawan hawa nafsu. Kenapa kita harus berjuang melawan hawa nafsu? Kejahatan, kehancuran, keburukan di bumi ini semuanya berasal dari diri kita, dari hawa nafsu manusia. Jadi musuh kita yang paling utama adalah di dalam diri kita. Sebelum kita melihat keluar, kita harus hancurkan, lemahkan, harus jinakkan, kalahkan musuh yang ada dalam diri kita. Kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi kecurangan? Kenapa terjadi pembantaian, pembunuhan di Israel, di Palestina? Semuanya berawal dari hawa nafsu, kekuasaan, harta. Semuanya berawal dari hawa nafsu manusia yang tidak bisa dikendalikan. Maka sekiranya hawa nafsu kalian diikutkan oleh Allah, la fasata dis samawat lawit tabail haq, sekiranya kebenaran itu kan mengikuti kehendak hawa nafsu manusia, maka langit dan bumi akan hancur seketika. Karena semuanya mau kenyang, semuanya mau berkuasa, semuanya mau bebas melakukan apapun yang diinginkan hawa nafsu, hancur. Langit dan bumi pun akan hancur. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita disuruh berjuang jihad dan nafs. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu dihunjamkan, diilhamkan, bisikan fujur, jalan untuk dosa, yang membisikkan kita buat dosa, keinginan hawa nafsu. Ia tidak peduli halal haram. Bisikan setan yang selalu membuat kita lupa dari Allah. Bisikan sifat kebinatangan kita yang membuat kita berwatak binatang. Kita ini pada posisi makhluk yang paling tinggi, a'launa. Jarak kita dengan surga hanya tinggal sejengkal. Jangan sampai kita membinatangkan diri kita kembali sehingga kita tidak bisa menggapai surga. Kita sudah di puncak kemuliaan makhluk. Tidak ada manusia, makhluk yang paling mulia di alam semesta jagat raya ini kecuali manusia. Sampai tingginya kemuliaan manusia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat dengan manusia itu, lebih dekat dari urat lehernya. Saking mulianya itu manusia. Ma'asyiral muslimin, maka kita harus berjuang membersihkan diri kita. Sampai nanti ketika kita membersihkan diri kita, ini juga membantu kita akan membuka basirah, mengenali diri kita, hakikat diri kita dan Allah. Ini akan membantu terrealisasinya poin yang pertama tadi. Qul hazihi sabili, inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalan yang dilakukan Nabi? Apa perjuangan hidup yang diperintahkan Allah kepada Nabi? Ada'u ilallah, mengajak kalian hai seluruh manusia kembali kepada Allah. Kenapa? Kita berasal dari Allah, harus kembali ke Allah. Kita berasal dari alam lahud, alam yang cahaya, alam kemuliaan, dengan segala jenis kemuliaan, diturunkan asfala safilin ke alam nyata, ke alam bumi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan diri, memproses makrifat kita, ketaatan kita, sehingga nanti kita kembali lagi kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Jadi tujuan Nabi diutus ke bumi untuk berjuang, adu ilallah, supaya kita diajak kepada Allah. Bagaimana cara kita mengajak, cara Nabi mengajak manusia kepada Allah?
Cara orang beriman mengajak manusia kepada Allah ala basiratin. Caranya cuma satu. Caranya dengan cara basirah. Basirah itu apa? Ainur ruh, membuka mata hatinya. Jangan ketutup kolbu kita. Kalau ketutup kolbu kita, nanti kita kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Orang kafir itu disifati hatinya ketutup, gak bisa menyaksikan Allah. Di dalam diri kita ini ada dimensi-dimensi alam. Gak bisa kita menyaksikan diri kita lewat mata hati kalau ketutup. Maka caranya adalah basirah. Buka mata hatinya ala basiratin. Inilah ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan jalan orang yang mau ikut denganku. Jadi kalau kita mau membuka mata hati kita, mau kembali kepada Allah dengan mulia, buka mata hati. Caranya bagaimana? Bersihkan diri kita dari pengaruh hawa nafsu kalbu kita. Qad aflaha man zakkaha. Kalau sudah bersih, maka kebukalah mata hati kita nanti. Bersih dari dosa, kebuka mata hati. Nyata Allah itu. Ya Allah, betapa nyatanya Engkau. Lihat langit alam semesta, Masya Allah. Betapa luar biasa kekuasaan-Mu ya Rabb. Gak ada makhluk yang bisa menciptakan langit yang luas begini, yang tinggi, yang gak ada sobeknya, gak ada rusaknya, gak pernah miring, walaupun mungkin ratusan ribu atau miliaran tahun sudah diciptakan. Sama sekali tidak ada cacatnya. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan langit segedemikian tingginya. Air diturunkan dari langit ke bumi. Matahari menyinari bumi, lautan naik jadi awan, awan diturunkan lagi jadi air. Jadi air yang naik turun itu miqdarin, ada ukurannya. Kalau nggak ada ukurannya, bumi kita tenggelam. Kalau kebanyakan air yang turun, air hujan, satu hari bumi kita sudah tenggelam. Kalau kebanyakan air yang naik ke langit, disinari matahari, kita kehabisan air, nggak bisa minum. Tapi turun naiknya air itu diatur. Tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Zat yang maha sempurna kekuasaannya. Buka mata hati kita, buka akal pikiran kita. Siapa yang bisa melakukannya? Kalau bukan Dia. Bagaimana mungkin kamu masih mau mendurhakai, melawannya? Kekuasaannya tanpa batas. Bagaimana mungkin kau merasa lebih berkuasa dari dirinya? Padahal menciptakan satu butir padi untuk makananmu pun kau tidak bisa. Tapi betapa sombongnya egomu, dirimu itu. Hanya menciptakan satu butir padi untuk makan perutmu pun kau tak sanggup. Bagaimana mungkin kau mau melawan kekuasaan Allah? Bagaimana mungkin kau senantiasa mendurhakainya? Buka mata hati kita. Mata hati harus dibuka. Buka akal pikiran kita, buka mata hati kita, sehingga kita melihat, menyaksikan kenyataannya dengan akal kita, dengan hati rasa kita. Pandang Dia kekuasaannya itu, sehingga Dia nyata. Dan kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah, yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita disuruh berjuang untuk menjadi khalifah di bumi. Fungsi khalifah itu memakmurkan bumi, mempertahankan, melestarikan kehidupan. Maka kita dilarang saling membunuh. Kita menjadi khalifah, kita disuruh memimpin bumi, memakmurkan bumi, mengelola sumber daya alam bumi ini. Untuk apa? Melestarikan hidup. Supaya apa lestari hidup? Supaya banyak makhluk-makhluk Allah ini yang mengenali Allah. Allah tuh sangat suka Dia dikenali. Tanpa ada ciptaan makhluk, tak ada yang mengenali dirinya. Dia pingin ada makhluk-makhluk banyak ramai yang mengenali dirinya, mengabdi kepadanya, menyembahnya. Maka kita disuruh memakmurkan bumi. Maka kita disuruh mencari rezeki yang halal. Tidak boleh mencari rezeki yang haram. Tidak boleh kita mengelola alam ini dengan tidak baik sesuka kita. Alam semesta ini adalah fasilitas, adalah teman kita untuk berjuang, untuk hidup, mempertahankan kehidupan.
Alam semesta yang diciptakan Allah untuk diri kita, tidak untuk yang lainnya. Iya, Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Maka seluruh isi langit bumi ini mengabdi kepada kepentingan kebutuhan manusia. Perhatikan bagaimana tanaman-tanaman itu tumbuh dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk dimakan manusia. Maka semesta ini sangat bersyukur mereka ketika mereka dimakan manusia-manusia yang beriman. Binatang-binatang kita sembelih atas nama Allah, bersyukur mereka seolah-olah mereka merasa masuk ke dalam surga dengan kematian dibunuh orang beriman untuk kebaikan mereka. Mereka senang. Maka seluruh binatang itu tidak mau melawan sama manusia. Ikan, kalau ikan kita tangkap dia ngelawan, kita kesulitan hidup. Tapi Allah tundukkan, wa syakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah tundukkan kepada kalian semua benda-benda yang diciptakan di langit dan di bumi. Coba perhatikan matahari. Kenapa dia menyinari kehidupan? Untuk siapa sinar itu kalau bukan untuk kita? Matahari tidak membutuhkan cahaya sebenarnya. Yang membutuhkan itu kita. Kita butuh siang untuk bekerja supaya bumi terang. Kita butuh vitamin D untuk jasad kita. Itu adanya di cahaya matahari. Semuanya mengabdi kepada kepentingan manusia. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita makmurkan bumi ini. Karena ini adalah keinginan Allah untuk dihidupkan kita. Inilah yang disebut Allah dalam Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan mau berbicara kepada malaikat, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi. Itulah Adam dan kita anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Kita ini turunan Nabi semua. Kita bukan turunan iblis. Kita turunan Nabi. Turunan Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, ayah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, hidup adalah perjuangan. Kita disuruh berjuang menciptakan kedamaian, keadilan, kejujuran, melanggengkan kebaikan. Inilah bentuk rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang kita untuk alam semesta. Sebab yang merusak tatanan kehidupan kita ini adalah kecurangan, culas, ketidakadilan, tidak jujur. Ya. Orang yang hubud dunia sangat-sangat mencintai harta dan jabatan. Dia culas, dia tidak jujur, dia lakukan segala macam cara. Ini merusak tatanan kehidupan. Pasangan dari kedamaian adalah kebaikan, kejujuran, keadilan. Maka kita disuruh berjuang, tegakkan ini. Supaya apa? Supaya hidup kita damai. Kalau ini tidak kita tegakkan, maka kehidupan tidak akan damai. Akan terjadi bentrokan yang banyak. Kalau ada manusia melawan kejujuran, melawan kebaikan, melawan keadilan, itu tandanya dia terkontaminasi setan dan dikendalikan hawa nafsu. Harus kita selamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Cara menyelamatkannya dengan kasih sayang. Kita ajak dia berbuat adil. Kalau dia berbuat zalim, maka Nabi membahasakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang buat zalim dan yang dijalimi. Ya Rasulullah, kalau menolong saudara kami yang dijalimi, kami mengerti. Bagaimana cara menolong saudara kami yang menjalimi? Tahan tangannya. Jangan kasih dia buat zalim. Tahan. Ini perjuangan. Inilah nanti yang menghasilkan kun. Hiduplah kalian dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan masuk surga. Kenapa? Karena kita berjuang untuk kebaikan. Hasilnya terserah Allah. Allah tidak mandang hasil. Nabi Nuh itu berjuang sekitar hampir 1000 tahun dia berjuang. Untuk apa? Menegakkan kebaikan, keadilan. Hasilnya apa? 83 orang. Lebih banyak lagi orang Islam pengikut Ustadz Somad, Ustadz Hadi Hidayat daripada pengikut Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh 83 orang. Dakwahnya 1000 tahun. Apakah dia disebut Nabi gagal? Tidak ada gagal dalam menegakkan, membela kebenaran, keadilan. Kemenangan itu adalah apabila kita istiqomah menegakkan kebenaran, keadilan. Walau yang menentang kita banyak. Yang menentang Nabi Nuh itu banyak. Kenapa banyak? Karena manusia ini kebanyakan yang kafir.
Dari 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar manusia di bumi, berapa orang yang Islam? Lebih sedikit. Dari orang Islam, berapa orang yang beriman? Lebih sedikit. Di antara orang beriman, berapa orang yang bertakwa? Lebih sedikit. Di antara orang bertakwa, berapa orang yang muhibbin, mukhlasin, para wali yang ikhlas hanya kepada Allah? Lebih sedikit. Maka manusia semakin baik, semakin sedikit. Orang yang terbaik, yang sedikit ini harus berjuang untuk membaiki yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu tanda cinta kita kepada saudara kita manusia ini adalah mengajak kepada Allah berbuat baik. Hasilnya terserah Allah. Maka orang yang menang itu adalah orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Itulah yang disinggung Nabi dalam hadis, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi taatillah. Orang yang paling bahagia di bumi ini dari semua orang bahagia adalah orang yang umurnya panjang tapi dia istiqomah mentaati Allah. Tak bergeming dia oleh harta dan jabatan, tetap istiqomah. Mau kita tukang ojek, mau kita tukang taksi, mau kita OB, mau kita pejabat, mau kita tidak pejabat, tapi kita istiqomah dalam keadilan, ketakwaan, kita menang. Minimal menang, mengendalikan dan mengalahkan musuh terberat kita, hawa nafsu. Pasti masuk surga. Itu hukum Tuhan. Tapi kalau kita punya jabatan, kita kaya, tapi kita curang, kita culas, kita menjalimi orang, kita kalah. Terserah, mau kata orang menang, kau kalah, pasti kalah. Kalah kau melawan hawa nafsumu. Kau bukan orang mulia. Hanya orang-orang yang tidak mulia yang memuliakan dirimu. Bagaimana mungkin kau orang mulia sedang kau sendiri dikendalikan hawa nafsumu? Pandang sesuatu itu dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Ukur manusia dengan ukuran Allah dan Rasulnya. Jangan mengukur dengan ukuran hawa nafsu kita. Itulah panggilan hati nurani. Maka dalam kehidupan kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Terserah mau berhasil atau tidak. Tidak berhasil dalam pandangan jahir sesaat dunia. Nabi Nuh tak berhasil. Masa 1000 tahun dakwah cuma 83 orang. Ya. 1000 tahun dakwah 83 orang. Tak berhasil menurut orang. Apakah dia tidak berhasil? Tidak, dia berhasil karena dia istiqomah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Coba baca Quran. Nabi Nuh itu diangkat golongan Nabi yang paling utama dengan gelar Nabi Ulul Ajmi, Nabi unggulan. Hanya 5. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melampaui dari 124.000 Nabi. Siapa bilang dia Nabi gagal? Tidak ada kegagalan dalam istiqomah menegakkan kebaikan, keadilan. Yang gagal adalah orang yang dia tidak bisa mentaati Allah. Dalam keadaan miskin, dia curang. Dalam keadaan kaya, dia curang. Dalam keadaan jabatan, dia tidak adil, dia curang. Itulah orang yang gagal dalam kehidupannya. Itulah pandangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit motivasi kepada diri saya dan kita semua untuk menjadi lebih baik dan menciptakan kebaikan, menabur kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita benar-benar menjadi abdi Allah dan tidak menjadi abdi setan, dan juga tidak menjadikan diri kita abdi dari hawa nafsu kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.